Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishay Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Israel merebut tanah Palestina. Di mana di video saya sebelumnya Bapak Ibu, yang saya kasih judul Tanah Sengketa, sebenarnya sudah saya bahas. Tetapi pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Tanah Sengketa yang selama ini orang seberang mengatakan, orang seberang memfitnah, orang seberang menuduh bahwa Israel mencuri hak miliknya Palestina. Israel mencuri tanah Palestina. Israel merampas tanah Palestina. Sementara Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada saudara kita dari seberang atau kepada para mu'alaf tentang keabsahannya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Israel mencuri tanah Palestina, mereka tidak bisa membuktikan. Jadi tuduhan mereka selama ini, di mana mereka menuduh orang Israel mencuri, merampas tanah Palestina, itu adalah tuduhan tanpa bukti. Nah sekarang kita akan melihat, akan kita buktikan bahwa Israel yang kata orang seberang itu adalah bangsa Zionis, bangsa yang sangat kejam, bangsa yang sangat jahat. Apakah tuduhan mereka itu ada bukti atau tidak? Kita melihat di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran terhadap tanah yang diperebutkan antara bangsa Israel dan Palestina? Ayo kita melihat Bapak Ibu, sehingga kita mengerti dan memahami bahwa Israel tidak pernah merampok tanah itu. Israel tidak pernah merampok, mencuri ataupun merampas tanah yang diduduki oleh bangsa Palestina, oleh orang Palestina. Kita akan melihat dalam surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 20. Kita mulai Bapak Ibu. Di situ dikatakan, surat Al-Maidah ayat 20, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataikum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu, Al-Maidah ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Artinya Bapak Ibu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Ini dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Musa berkata kepada bangsa Israel, wahai orang-orang Israel, ingatlah ketika akan nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Musa berkata, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Kalau kita melihat ayat 20 ini Bapak Ibu, surah Al-Maidah ayat 20. Apa sih yang Allah berikan kepada bangsa Israel, di mana Allah tidak pernah memberikan kepada bangsa-bangsa manapun, kepada orang di luar bangsa Israel? Apa itu? Kalau kita melihat di sini, yang pertama kemerdekaan, yang kedua Bapak Ibu, di sini dikatakan Allah mengangkat nabi-nabi di antara bangsa Israel, dan yang ketiga Bapak Ibu, Allah memberikan kepada bangsa Israel di mana Allah tidak pernah memberikan kepada bangsa lain. Bangsa di luar Israel adalah makanan dari surga. Allah sendiri
memberikan langsung makanan dari surga, menurunkan makanan dari surga kepada bangsa Israel. Kalau kita kembali ke Bible, kenapa Allah memberikan makanan dari surga? Kenapa Tuhan memberikan makanan dari surga kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan. Bukan bangsa Arab, bangsa pilihannya Tuhan. Bukan bangsa Mesir, bangsa pilihannya Tuhan. Bukan bangsa Palestina, bangsa pilihannya Tuhan. Tetapi bangsa Israel. Yisrael. Ini Bapak Ibu. Ini ayat yang ke-20. Yang ke-21 Bapak Ibu. Mari kita melihat ayat yang ke-21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Makanya Bapak Ibu, bangsa Israel sejengkal pun tidak akan berpaling daripada tanah itu. Dia akan mempertahankan tanah itu, dan dia akan merebut tanah itu daripada orang Palestina. Lalu muncul orang-orang sekarang mengatakan bahwa Israel merebut tanah, mencuri tanah Palestina. Padahal kalau kita melihat ayat 21 ini Bapak Ibu, kalau kita melihat Al-Maidah ayat 21 ini, di situ membuktikan bahwa Israel memiliki hak atas tanah suci. Israel memiliki hak atas tanah suci. Jadi Allah menentukan tanah itu bagi mereka, dan mereka tidak mencurinya. Mereka tidak merampasnya, tetapi mereka mengambil haknya, di mana haknya Israel. Tanah yang sudah Allah janjikan berikan kepada Israel dipakai oleh orang lain. Sehingga orang Israel Bapak Ibu, dengan perintah Musa untuk memasuki tanah itu, mengambil kembali tanah yang menjadi miliknya. Ini yang harus dilihat dan diperhatikan oleh orang seberang. Apakah selama ini mereka tidak membaca ayat ini? Mereka membaca, tapi mereka tidak pernah membaca artinya. Mereka membaca maknanya. Yang mereka baca adalah bil-lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab, tetapi lupa membaca arti dan makna daripada apa yang mereka baca. Jadi Allah menentukan tanah itu bagi mereka, dan mereka tidak mencurinya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa kita bilang merampok tanah itu? Jelas, bangsa Palestina lah yang merampok tanah itu. Itulah mereka yang ada di sana sebelum kedatangan Israel. Jadi Bapak Ibu, yang merampok tanah itulah orang yang sebelum Israel. Sebelum datang bangsa Israel untuk merebut tanah itu, mereka merebut hak milik mereka. Itulah perampok. Orang sebelum bangsa Israel. Bisa dikatakan bangsa yang tinggal sekarang itulah bangsa yang merampok tanah yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Ini Bapak Ibu. Coba taruh hati dan pikiran saudara semuanya di tempat yang netral, sehingga menemukan satu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Taruh dulu hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan dulu membenci, mencaci maki, dan menghina. Dan apa yang saya sampaikan ini, perhatikan ayat, lalu arti, lalu Anda simpulkan sendiri. Benarkah atau tidak yang saya bacakan ini? Benarkah atau tidak yang saya artikan ini? Saya tidak mentafsirkan ya. Saya hanya baca dengan bahasa Arab, lalu saya artikan dalam bahasa Indonesia. Lihat lagi Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kedua. Ayat masih surah Al-Maidah Bapak Ibu, ayat yang ke-22. Perhatikan. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Artinya Bapak Ibu, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Kita melihat di ayat yang ke-23. Qala rajulani minal ladzina yakhafu an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya
Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Bapak Ibu, di ayat 23 ini dikatakan berkatalah dua orang laki-laki. Tidak disebutkan siapa nama laki-laki yang telah berkata kepada mereka. Bapak Ibu mau tahu? Teman-teman dari seberang mau tahu? Para mu'alaf mau tahu? Back to Bible. Ayo kembali ke Alkitab. Sehingga antum tahu siapa dua orang laki-laki yang di antara mereka yang dimaksud orang bertakwa. Namanya jelas di Alkitab ditulis. Dua orang itulah yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah Palestina, tanah suci, Bapak Ibu. Back to Bible. Lihat Alkitab, Bapak Ibu. Kembali ke Alkitab. Ini khusus kepada teman-teman yang Islam, yang berseberangan iman dengan kita. Mereka selalu nyinyir bahwa bangsa Israel pengkhianat, bangsa Israel Zionis, bangsa Israel itu adalah pendosa, bangsa Israel itu adalah orang yang mencuri tanah milik kepunyaan Palestina, orang yang merebut tanah kepunyaan milik Palestina. Padahal mereka merebut karena tanah itu adalah haknya mereka. Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 20, ayat 21, silakan Bapak Ibu bacakan, 22 dan 23, di situ Anda akan mengetahui bahwa tanah itu sudah Allah tetapkan dan tanah itu sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Sebenarnya Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang tanah sengketa. Tetapi berhubung ada banyak orang yang ingin tahu dan ada banyak orang dari seberang selalu nyinyir dan memfitnah bangsa Israel, maka saya sebagai murtadin akan membaca apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana sejarahnya? Apakah tanah itu benar-benar tanah milik orang Palestina atau bukan? Ternyata tanah itu adalah tanah yang sudah Allah janjikan menurut Al-Quran surah Al-Maidah, yang telah Allah janjikan, Allah berikan kepada bangsa Israel. Dan ayat itu membuktikan bahwa Israel, saya katakan sekali lagi bahwa Israel memiliki hak atas tanah suci atau tanah Palestina. Jadi Allah menentukan tanah itu bagi mereka dan bangsa Israel tidak mencurinya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa kita bilang merampok tanah itu? Otomatis mereka yang ada di sana sebelum kedatangan Israel lah orang yang merampok dan mencuri tanah itu. Dan bangsa Israel datang merebut hak mereka kembali. Ini yang bisa evangelis sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang, saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampunan sekiranya Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara seberang, mendapatkan pencerahan melalui video singkat dari saya. Kalau ada yang kurang senang, silakan komentar dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, agar orang-orang yang membaca komentar Anda senang, sehingga tidak saling caci maki dan hina menghina. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Bapak Ibu, bangsa Israel, tanah Israel itulah tanah yang mulia, tanah lahir para nabi dan rasul, tanah lahir para aulia, tanah yang sangat suci, tanah lahir, saya katakan sekali lagi, para nabi dan rasul, dan tanah lahir di mana juru selamat lahir yang menebus saudara dan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, saya setiap malam berdoa bagi Bapak Ibu. Bila ada di antara saudara yang sakit, silahkan tulis di komentar. Saya akan membawa saudara yang sakit
atau persoalan apapun yang Bapak Ibu alami, tulis di komentar. Kita akan berdoa bagi saudara. Setiap doa saya, jam 4 pagi saya bangun, atau jam 5, setengah 5, kita berdoa buat saudara yang mengalami sakit atau mengalami pergumulan. Terima kasih. Shalom Bishem Hamasiah. Sekali lagi, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Yes.